Kata ayahnya ini, potonglah kaki saya. Dan pada saat itu dia sedang berpuasa, dipotong. Apa kata anaknya? Sama sekali aku tidak melihat ada kesakitan di wajah ayahku. Tidak ada kesakitan di wajah ayah. Tidak ada dia mengeluh, mengerang, tidak ada. Nah kemudian putra sulungnya datang. Putra sulungnya datang menyusul, sedang menunggang unta. Tiba-tiba untanya ngamuk, terbanting anak sulungnya ini, jatuh mati. Dan sama sekali ayahku tidak ada guratan penyesalan, menangis, sama sekali tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kembali kita melanjutkan di dalam kitab Qisasul Aulia bab ke-8, kisah tentang ridho para kekasih Allah. Yang pertama ini diceritakan adalah tentang Hudair radhiyallahu anhu. Waktu itu musim paceklik, jadi memang sangat sulit untuk mendapatkan makanan, buah-buahan. Tapi Rasulullah tetap mengutus pasukan untuk pergi berperang, karena Rasulullah bersandar bukan dengan dana besar, tapi Rasulullah lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masing-masing pasukan itu dikasih bekal oleh Rasulullah. Nah, semua sudah dikasih bekal, tetapi Rasulullah lupa membekali seorang prajurit yang sangat miskin, namanya Hudair radhiyallahu anhu. Tetapi walaupun tidak ada bekal, tidak mencegah Hudair untuk berangkat perang. Ia tetap terus berjalan di belakang pasukan dengan penuh sabar. Dia ikhlas menanggung rasa lapar. Dan selama itu dia di jalan, hari panas terik, perut dalam keadaan lapar. Tapi apa yang terucap di mulut Hudair? La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah pemeliharaku. Kemudian dia lanjutkan, dia berdoa, ya Allah pemeliharaku, sebaik-baik bekal adalah perjalanan ini ya Allah. Gak usah kasih makan, gak apa-apa. Inilah bekal yang paling baik. Untuk aku di akhirat kelak, aku berjalan, berjihad di jalanmu. Sama sekali sepanjang jalan, Hudair tidak ada mengeluhkan laparnya kepada pasukan lain. Dia hanya terus mengucap kepada Allah, terima kasih Allah, inilah bekal sebaik-baik bekal, yaitu pergi berperang. Dan di belakang itu memang pasukan muslim yang tidak punya kendaraan, tidak ada unta, mereka berjalan di belakang. Mereka berjalan kaki untuk melindungi barisan belakang dari serangan mendadak. Nah begitulah, kalau dari belakang mereka, dari depan ada lagi yang menjaganya. Hudair terus berjalan dalam keadaan lapar, terus berulang-ulang mengucapkan zikir itu. Sama sekali dia tidak mengeluh, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Nah ini kekuatan orang yang betul-betul dia bertauhid, dia hanya mengadu kepada Allah. Dia banyak ngadu kepada Allah, akhirnya Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Allah mengutusku kepadamu ya Rasulullah, untuk mengabarimu bahwa engkau membekali pasukan tetapi lupa membekali Hudair. Allah langsung mengutus malaikat Jibril. Dia sekarang berada di barisan belakang, dan dia tidak henti-hentinya mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Dan dia berdoa, ya Allah, pemelihara Hudair, sebaik-baik bekal adalah perjalanan. Itu yang diucapkannya ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, ucapannya itu pada hari kiamat, kata malaikat Jibril, akan menjelma menjadi cahaya yang meliputi langit dan bumi. Allah memuji Hudair melalui malaikat Jibril, dikasih tahu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengantarkan bekal untuk Hudair melalui seseorang. Ketika kau sampai nanti ke tempat Hudair, maka kata Rasulullah, katakan kepadanya, Rasulullah mengucapkan semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu Hudair. Rasulullah juga mengabari bahwa beliau lupa membekalimu. Tolong sampaikan itu kepada Hudair. Dan ketika Rasulullah lupa, Allah mengingatkan kepada malaikat Jibril untuk memberitahuku bahwa namamu dan kedudukanmu tinggi di langit. Maka utusan ini sampai ke tempat Hudair. Dan saat itu dia mendengar Hudair mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, pemeliharaku, sebaik-baik bekal adalah perjalanan ini. Dia tahu ini Hudair. Dia hampiri, kemudian dia katakan, Rasulullah mengucapkan salam untukmu Hudair. Kemudian Rasulullah mengutusku membawa bekal untukmu. Beliau berkata, beliau sungguh lupa. Hingga Jibril diutus kepada Rasulullah dari langit mengingatkan Rasulullah bahwa engkau belum dikasih bekal. Maka saat itu juga Hudair memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Allah mengingatku dari atas 7 langit dan dari atas arasnya, menyayangi rasa laparku dan kelemahanku. Wahai Allah pemeliharaku, sebagaimana engkau tidak melupakan Hudair, janganlah kau jadikan Hudair melupakanmu. Jadi ini pelajarannya, gantungkanlah diri kita kepada Allah. Jangan kita bersandar kepada manusia. Kalau memang kita belum ada, maka serahkan kepada Allah. Minta tolong kita kepada Allah. Hudair merasakan keajaiban. Apa enggak tambah kuat iman para sahabat Rasulullah? Mereka mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka tidak mengeluhkan kepada manusia, tapi mereka minta kepada Allah. Allah utus malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah. Dan ini juga berlaku dengan kita. Kalau kita lagi nggak ada, jangan buat status, cerita kawan ini susah kita, cerita ke kawan itu susah kita. Ceritakan ke Allah. Karena sebaik-baik tempat bersandar adalah Allah, bukan manusia. Kemudian yang kedua di dalam bab ke-8 ini tentang seorang perempuan negro. Atta bin Rabah berkata, Ibnu Abbas berkata, maukah engkau aku beritahu seorang perempuan ahli surga? Nah, tentu jawabku. Maka kata Ibnu Abbas, dia itu seorang perempuan negro. Dia pergi menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan. Ketika aku ayan, auratku itu suka terbuka ya Rasulullah. Aku mohon berdoalah kepada Allah untukku ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, kalau engkau mau bersabar, untukmu surga. Kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan dirimu. Dikasih Rasulullah 2 pilihan. Kalau kau sabar, bagimu surga. Tapi kalau kau mau, aku doakan akan kesembuhan kepada Allah. Maka kata perempuan ini, aku memilih bersabar ya Rasulullah. Cuman doakan saja kepada Allah ketika sakit ayanku kumat, mohonkan kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, dan sejak itu setiap kali dia ayan, auratnya tidak terbuka. Dari sini kita mengetahui kalau kita sakit jangan ngotot minta sembuh ke Allah. Kadang kan kita paksa itu, udah berobat ke sana, udah berobat ke sini, belum juga sembuh lagi. Gimana Allah ini? Udah berusaha kita dengan jalan yang diridhoinya, tapi begini juga. Mungkin itu yang terbaik dari Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi yang kita minta apa? Sabar. Nah, sabar yang kita minta ke Allah. Sabar kita pergi berobat. Sabar kita terhadap penderitaan itu. Bukan berarti kita ngotot ke Allah. Nah, ini pelajaran. Kita akan jadi ahli surga. Jadi kalau kita sakit, minta kesabaran kepada Allah. Karena bisa jadi sakit itu yang baik untuk kita. Karena Rasulullah mengatakan akan menghapus dosa-dosa kita.
Kemudian yang berikutnya adalah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dia cerita nih, ayahku pergi menemui Walid bin Abdul Malik. Dalam perjalanan, kaki ayahku terkena penyakit yang menggerogoti kakinya. Mungkin kalau sekarang itu mungkin diabetes, udah parah gitu. Jadi kakinya itu udah mulai menghitam. Cuman di sini tidak diabetes dikatakan karena waktu itu mungkin belum ditemukan kan. Jadi apa kata Urwah, wahai ayah, menurutku kakimu ini harus diamputasi, harus dipotong. Nah waktu itu ayahnya ini sedang berpuasa. Jadi kata Walid bin Abdul Malik, bagaimana Pak? Kaki bapak ini mesti dipotong. Kata ayahnya ini, potonglah kaki saya. Dan pada saat itu dia sedang berpuasa, dipotong. Apa kata anaknya? Sama sekali aku tidak melihat ada kesakitan di wajah ayahku. Tidak ada kesakitan di wajah ayah. Tidak ada dia mengeluh, mengerang, tidak ada. Nah kemudian putra sulungnya datang. Putra sulungnya datang menyusul, sedang menunggang unta. Tiba-tiba untanya ngamuk, terbanting anak sulungnya ini, jatuh mati. Dan sama sekali ayahku tidak ada guratan penyesalan, menangis, sama sekali tidak ada. Hingga sepulang dari Madinah, aku terdengar ayahku berdoa kepada Allah. Ya Allah, tadinya aku memiliki 4 ujung anggota tubuh. Kau telah ambil 1 dipotong, dan kau masih menyisakannya 3 ya Allah. Aku bersyukur kepadamu, karena yang kau ambil lebih sedikit daripada yang kau sisakan. Tadinya aku memiliki 4 orang putra, kau ambil 1, kau masih menyisakannya 3. Tidak ada alasanku untuk mengeluh ya Allah, karena yang kau sisakan jauh lebih banyak daripada yang kau ambil. Kalau kita renungkan, sebetulnya dalam kehidupan kita ini, ketika kita dapat musibah, masih banyak kok kenikmatan yang disisakan Allah. Cuman kita fokusnya ke musibah kita. Kita lupa bahwa nikmat yang lain masih banyak. Kita nggak punya kerjaan, tapi dapat istri yang setia. Itu kan nikmat. Dapat anak-anak yang nggak banyak tuntutan. Itu kan nikmat. Cuman kita lupa, aduh gimana nih, kerjaan nggak ada. Susah hidup kita nih. Nah, padahal yang disisakan Allah masih banyak. Kalau kita sakit, kita renung-renungkan dalam setahun berapa kali sih kita sakit. Nah jadi ini pelajarannya, masih banyak yang bisa kita syukuri. Karena Allah tidak mengambil semuanya. Allah tetap menyisakan nikmatnya jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil. Yang berikutnya, Abu Usman Al-Hariri. Maryam, istri Abu Usman Al-Hariri bercerita, pada suatu saat aku mendapati Abu Usman sedang sendirian. Aku gunakan kesempatan ini untuk mengobrol. Aku bertanya kepada Abu Usman, wahai Abu Usman, menurut kau sebanyak ini kau beribadah, amal yang mana yang paling kau andalkan kepada Allah? Maka Abu Usman bercerita kepada istrinya ini, wahai Maryam, kala aku tumbuh sebagai seorang pemuda di kota Rai, banyak orang menganjurkan aku untuk menikah, tapi aku menolak. Namun hari itu ada seorang perempuan yang datang berkata kepadaku, dia memakai cadar, wahai Abu Usman, aku mencintaimu hingga aku tak bisa tidur dengan tenang. Atas nama Allah yang maha membolak-balikkan hati, aku mohon kepadamu, nikahi aku. Mendengar perkataan perempuan itu, Abu Usman gak ngeliat lagi orangnya. Langsung saja bertanya, apakah orang tuamu masih ada? Kata perempuan ini, masih ada. Dia seorang penjahit tinggal di daerah itu. Abu Usman pun mengirim surat untuk melamar perempuan ini tanpa melihat perempuan ini. Orang tuanya senang karena orang soleh yang akan meminang anaknya. Maka dihadirkanlah saksi-saksi untuk pernikahan Abu Usman dan perempuan itu. Jadi malam pertama pengantin itu, Maryam, ternyata aku baru tahu perempuan itu matanya buta sebelah, kakinya pincang, dan maaf, sama sekali tidak menarik. Aku pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu.
atas apa yang kau takdirkan bagiku. Aku sama sekali tidak mengeluh. Aku puji Allah, aku terima takdir ini dengan baik. Keluargaku marah. Mereka mencaciku atas pernikahan ini. Namun aku terus bersikap baik dan makin memuliakan istriku. Sampai-sampai istriku tidak membiarkanku meninggalkannya sedikit pun. Sampai aku tidak menghadiri majelisku untuk menghibur dan menyenangkan hatinya. Hal ini berlangsung selama 15 tahun, Maryam. Kadang-kadang dalam suasana itu, sepertinya aku merasa seperti berada di atas bara api. Tapi semua aku tahankan. Aku tidak menampakkan sedikit pun di hadapan istriku itu. Hingga dia wafat. Maka rasanya aku tidak punya amal apapun yang lebih aku harapkan nanti di sisi Allah daripada menjaga perasaan cinta istriku kepadaku. Nah, tuh lihat. Bertahan di dalam ketidaknyamanan. Ini amalan yang sangat diandalkan oleh Abu Hisam Al-Hariri. Terjadi pada laki-laki zaman sekarang nih, ya Allah. Begitu lihat malam itu juga cerai. Gak akan mungkin bertahan ya, menyenangkan istri, keluarga semua protes, tapi tidak bagi Abu Hisam Al-Hariri. Nah, ini luar biasa ini. Jadi bagi para suami, nah tolong jaga istrinya, tolong jaga perasaan istri, jangan khianati. Karena para suami tidak akan mendapatkan seperti Abu Hisam mendapatkan istri, tapi beliau bersabar dan tidak 3 tahun, melainkan 15 tahun lamanya. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian Abu Al-Abbas Al-Mursi. Ada seorang laki-laki datang menemui Al-Abbas. Jadi tamu itu berdoa kepada Allah ketika melihat Abu Al-Abbas Al-Mursi sakit. Dia berdoa, ya Allah, semoga Allah menyehatkanmu Abu Abbas Al-Mursi. Maka Abu Abbas berkata, wahai Tuanku, semoga engkau tahu bahwa al-afiyah itu artinya 2. Yang pertama minta kesehatan, yang kedua perlindungan. Maka Abu Abbas berkata, aku tidak pernah memohon kepada Allah afiyah kesehatan. Yang ku minta kepada Allah adalah afiyah perlindungan. Kau ingat dulu Rasulullah SAW memohon afiyah kepada Allah, tapi Rasulullah diracun oleh orang di Khaybar. Sampai Rasulullah berkata, racun Khaybar terus meracuni tubuhku dan sekarang mulai membinasakan aku. Rasulullah minta al-afiyah, kalau memang artinya sehat. Buktinya lolos kok orang meracuni Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu pernah berdoa al-afiyah, tapi justru Umar gugur ditusuk oleh orang. Kalau memang itu arti perlindungan, Allah nggak ngelindungi Umar dong. Kalau bahasa kitanya, kata Abu Abbas. Kemudian Utsman dulu juga minta al-afiyah, tapi nggak taunya Utsman digorok oleh orang. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dulu memohon al-afiyah pada Allah, tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh. Jadi ingatlah wahai Tuan, bila engkau memohon afiyah kepada Allah, mohonkanlah afiyah dari sisi yang Allah ketahui cocok untuk, bukan dari sisi ini. Jadi ingat tuh, kita minta kesehatan kepada Allah boleh, minta perlindungan kepada Allah boleh, tapi versi Allah, jangan versi kita. Jadi ini ingat nih, Rasulullah aja minta perlindungan kepada Allah, Rasulullah diracun kok. Umar bin Khattab minta perlindungan kepada Allah, Umar dibunuh. Utsman digorok, minta perlindungan kepada Allah. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Jadi ingat, yang kita minta perlindungan versi Allah, bukan versi kita, supaya kita nggak kecewa dalam berdoa. Makanya Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku akan aku ijabah. Tapi ingat, ijabah versi Allah, bukan versi kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui di saat kita berdoa. Yang berikutnya, Ar-Rabi bin Qusaim dan istrinya di surga. Ar-Rabi bin Qusaim ini dia mimpi bertemu, di dalam mimpinya itu
Ada yang mengatakan bahwa orang perempuan negro yang berkulit hitam itu adalah istrimu di surga. Begitu pagi hari, dia tanya informasi ke orang-orang, kenal nggak sama perempuan yang kulitnya hitam, dia begini-begini cirinya. Oh iya ada, coba aja cari ke sana. Nah, pas di sana jumpa tuh keluarga perempuan ini. Rupanya perempuannya ngalah kambing, bapaknya juga ada, ibunya juga ada. Nah, dalam hati dia berkata, aku akan coba numpang di rumah bapak ini 3 hari. Nah, kenapa waktu itu biasa tuh boleh numpang. Nah, menumpang selama 3 hari di sana, dia perhatikan perempuan ini tidak pernah beribadah melebihi ibadah fardu. Cuman yang wajib-wajib aja. Kalau sore tiba, dia perah susu kambing, lalu dia minum, kemudian dia serahkan kepada Arabi. Pada hari ketiga, Arabi berkata, wahai perempuan, janganlah aku diberi minum dari kambing ini terus. Kata perempuan ini, maaf Tuan, hanya kambing ini milikku, kalau yang lain itu bukan punya aku. Kalau kambing yang ini memang aku diperbolehkan untuk meminum susunya dan memberikan kepada tamuku. Kalau yang lain itu enggak, itu bukan punya aku. Kemudian kata Rabi, kalau begitu engkau memberiku minum dari kambing ini? Perempuan itu berkata, iya, hanya dari kambing ini aku bisa memberi minum. Apakah engkau beramal tidak lebih dari yang kulihat? Kata perempuan itu, iya, hanya yang kau lihat. Tapi dari dulu, setiap bangun pagi dalam keadaan apapun, aku ridho atas apa yang Allah berikan kepadaku. Nah, ini kuncinya nih. Ridho apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kita bangun nih hari ini nih. Apapun kita harus ridho kepada Allah. Mau kita hari ini jatuh, mau hari ini kita rugi, mau hari ini kita ditipu orang, banyak masalah, ridho kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena akan banyak pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan dari kejadian apapun yang menimpa kita. Maka kata Arabi, wahai perempuan, aku diberitahu dalam mimpi bahwa engkau adalah istriku di surga. Maka perempuan itu berkata, apakah engkau Arabi bin Qusaim? Nah, rupanya perempuan itu pun sudah bermimpi, tapi dia tidak tahu siapa suami dalam mimpinya itu. Nah, inilah dalam kitab Sifatus Safwah karya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Kemudian yang berikutnya itu adalah sang pemilik cahaya dari kaki gunung. Nah, Abu Abdul Al-Wahid bin Zaid bercerita, aku pergi bersama Firqat Al-Sabiki, Muhammad bin Wasi, dan Malik bin Dinar. Kami ingin mengunjungi saudara kami di Persia. Ketika melewati Zamhariro, tiba-tiba kami melihat cahaya bersinar terang di kaki gunung. Nah, kami pun pergi ke sana, ke titik cahaya itu. Dan ternyata kami menemukan seorang laki-laki yang penuh lepra yang menetes nanah dan darah di tubuhnya. Salah seorang kami berkata, wahai engkau, seandainya engkau dapat memasuki kota, lalu engkau berobat, engkau akan bisa sembuh dari ujianmu ini. Maka lelaki itu pun melirikkan matanya ke langit dan berkata, ya Allah, engkau telah datangkan orang-orang kepadaku, agar mereka membuatku membencimu. Bayangin. Jadi, para orang-orang soleh ini salah sangka. Justru sebenarnya dia memang inginnya seperti itu. Maka dia merasa tenang kok dengan keadaan seperti itu. Nah, sekarang kau datangkan orang-orang ya Allah yang membuat aku membencimu. Padahal dia sangat bahagia dalam kondisi itu. Nah, ini juga pelajarannya nih. Jangan kita mengukur standar kebahagiaan itu dari diri kita. Orang kadang dalam penderitaannya dia bisa bahagia kok. Cuman kadang kita aja yang melihat, aduh kasihan ya hidupnya seperti itu. Padahal dia merasakan kebahagiaan yang tidak kita rasakan. Nah, makanya sebelum sesuatu itu kita sampaikan, kita harus mesti tahu dulu nih. Jangan sok nasihat, jangan sok memberikan saran tanpa kita mengetahui dulu keadaan orang yang kita beri saran ini seperti apa. Alhamdulillah, berakhir bab ke-8. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi ke bab 9. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.